kita semua. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami pakai bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang berbicara ini, biarlah apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada Tuhan saja, dan yang duduk mendengar Tuhan pun memberkati ya Bapa. Berikan pemahaman, konsentrasi yang baik kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan belajar dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop pada bagian ini ialah orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Saya ulangi, harus mencari kesenangan kita bersama demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketiga mengatakan karena Yesus Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga kamu satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 mengatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Untuk jawab kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama, saya akan menjelaskan latar belakang dari kitab Roma pasal yang ke-15 ini. Di dalam pasal yang ke-15 ini, Rasul Paulus melanjutkan pembahasannya sebelum pasal yang ke-14. Ya, sekali lagi Rasul Paulus melanjutkan pembahasan sebelumnya yang terdapat di dalam pasal yang ke-14, yang dimana ditekankan kewajiban dari orang percaya, yaitu untuk saling menanggung dalam berbagai hal. Ya, dan dengan ini Paulus akan sampai pada penutup suratnya. Karena di antara orang-orang Kristen terdapat perbedaan-perbedaan pemahaman yang begitu rupa. Dan oleh sebab itu, kasih di antara mereka juga bertambah jauh, ya. Maka diperlukan perintah demi perintah, ajaran demi ajaran untuk mendinginkan hati yang panas, dikatakan pada latar belakang kitab Roma ini, dan menimbulkan perilaku yang baik. Ya, Rasul Paulus karena ingin membuat dasar yang kokoh pada tempatnya, sehingga dia tidak meninggalkan topik pembicaraan dari pasal sebelumnya sampai ada harapan untuk memenangkan mereka. Untuk hal itulah Rasul Paulus menyusun perkara di hadapan mereka dan memenuhi mulutnya dengan alasan-alasan ya yang teramat meyakinkan jemaat pada saat itu. Saya sudah membacakan dan kita juga sudah menyimak bersama-sama apa yang dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini. Di dalam bagian ini kita dapat belajar hal-hal yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama ialah kita dapat melihat bahwa di sini Yesus Kristuslah yang menjadi teladan kita. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-15 sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di situ kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, yang dimana Paulus meneruskan pengajaran Tuhan Yesus Kristus tidak hanya terdapat di dalam tulisan atau di dalam kitab Roma ini, ya, tapi kita juga dapat melihat di dalam pasal yang ke-13. Di situ Paulus menulis bahwa supaya oleh ketekunan
Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Ya, di sini kita dapat melihat harapan yang dimaksudkan di sini ialah harapan untuk menyucikan kehidupan dan kelakuan kita terhadap manusia. Dengan demikian kita telah meneladani Yesus Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena kekuatan kita itu bukan karena kita mampu, karena kekuatan kita, tapi melainkan karena kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus kita teladani dari Yesus Kristus adalah menanggung kelemahan orang yang lemah atau tidak kuat. Kita dapat melihat di dalam ayat yang pertama, dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama bagian A. Di situ dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tekankan pada bagian ini bahwa hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita meneladani kasih Yesus Kristus ialah menanggung kelemahan orang yang lemah atau yang tidak kuat. Dalam hal itulah kelemah lembutan perlu diterapkan pada bagian ini yang menjadi perhatian Yesus Kristus, yaitu kelemah lembutan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita dapat melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kerelaan menanggung beban berasal dari hati yang lemah lembut. Sekali lagi, kerelaan untuk menanggung kelemahan orang itu berasal dari hati apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam keseluruhannya kita hendaklah meneladani Yesus Kristus, karena Kristus Yesus juga tidak mencari kesenangannya sendiri seperti apa yang terdapat di dalam ayat yang ketiga tadi, yaitu aku tidak menuruti kehendakku sendiri, kata Yesus, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30 dan Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 mengatakan demikian. Yesus berada di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39 mengatakan, Tuhan Yesus tidak meminta untuk dilayani, tetapi melayani. Ia datang tidak memberi tanggungan kepada kita, tetapi Ia menanggung segala dosa manusia. Ayat yang ketiga, dan kita dapat melihat ini pun dikutip di dalam Mazmur Mazmur nomor 69 ayat yang ke-10 mengatakan, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Ayat yang keempat, kita dapat melihat bahwa di dalam bagian ini sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, Rasul Paulus kemudian mendoakan untuk semua orang percaya dengan satu hati, dengan satu suara untuk memuliakan Tuhan Yesus saja. Ungkapan satu hati dan satu suara ini menguatkan pendirian yang berarti baik di luar maupun di dalam. Kita harus memuji memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, ya berarti ya dan tidak berarti tidak. Bukan satu hati tetapi bercabang lidah, melainkan satu hati dan satu lidah untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Sebab di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian tuntutan atau keharusan bagi setiap orang percaya agar dengan sungguh-sungguh dan benar-benar memuliakan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, yang dimana ditekankan untuk kita saling mengasihi, saling mengalah,
saling menanggung, dan saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan di sini kita dapat melihat ajaran dalam teks teologi Roma pasal yang ke-15. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menekankan kepada kita, yaitu teladannya Yesus Kristus itu sendiri, yang dimana pada bagian ini kita harus menanggung kelemahan orang yang lemah, tidak mencari kesenangan sendiri, mengesampingkan keinginan pribadi kita demi mencari kesenangan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kita satu hati, satu suara memuliakan Yesus Kristus. Karena dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat mengatakan, Allah sumber ketekunan dan penghiburan, menegaskan kepada kita bahwa kita harus memandang kepada Allah saja, sumber ketekunan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namanya Tuhan Yesus. Kami sudah begitu banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, yang dimana Tuhan mau kami meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus, yang dimana kami harus menanggung orang yang lemah, yang tidak kuat. Kami harus mengesampingkan keinginan pribadi kami demi kepentingan bersama, dan kami harus saling satu hati, satu suara untuk memuji memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.